Enak, kan? Keahlian tanganku ini. Warisan turun-temurun, loh. Oke, giliran aku sekarang. Iya, ini datang. Cepetan dong, cepetan. Teknikmu jago banget. Aku belum pernah merasa senyaman ini. Mas ganteng, kalau nanti aku butuh lagi, boleh minta tolong kamu lagi. Tentu saja boleh. Chen, tukang semir sepatu. Siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Jangan lupa kasih rating bintang 5 ya. Pasti, bintang 5 penuh. Hati-hati di jalannya. Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas menyemir sepatu. Mendapatkan 100 ulasan positif. Keahlian menyemir sepatu kini telah dikuasai. Anda baru saja mendapatkan hadiah kotak misteri acak. Daya tarik alami terhadap lawan jenis bertambah 50%. Daya tahan bertambah 100%. 365. Tugas profesional. Setelah mendapatkan semua ulasan positif, Anda bisa mendapatkan hadiah utama. 1 permintaan tanpa batasan. Tugas berikutnya, selesaikan 1 layanan supir panggilan. Batas waktu pengambilan tugas 10 menit. 10 menit. Mana cukup? Sistem. Kenapa kamu atur waktunya begitu? Kan sudah diatur. Anak muda. Anak muda. Kamu ini bisa gabung nggak? Semuanya saya kasih buat kamu. Semuanya buat saya. Udah tengah malam begini. Di mana lagi saya bisa cari orang yang mau dikerjainnya? Orang yang mau dikerjain. Bukan begitu. Pelanggan datang. Sopir pengganti. Mbak. Butuh jasa sopir pengganti. Aman dan terpercaya. Harga jujur. Nggak menipu. Nggak usah. Saya nggak minum kok. Mbak. Di atap mobil Mbak itu ada goresan panjang banget. Loh, di mana? Kamu orang gila ya? Nah, sekarang gimana? Butuh nggak? Kamu ini ada masalah kejiwaannya. Mbak pengganti yang sah dan resmi. Saya cuma mau ngantar Mbak pulang. Nggak ada niat lain. Sebelum saya bertindak kasar. Cepat pergi sana. Siap. Baiklah. Malam-malam begini. Dari mana sih datangnya orang gila ini? Tinggal 2 menit lagi. Tugas saya bakal lewat batas waktu. 355 tugas. 749. Siang dan malam. Sebentar lagi bakal musnah begitu enggak. Tadinya aku ada rencana dinas keluar kota. Aku pulang lebih awal. Pengen kasih kejutan buat Song Jie. Terus sekarang, harus gimana ya? Tugas sopir pengganti telah diterima. Penolongku. Bisa jalan sekarang? Iya, bisa. Ayo jalan. Saya Chen. Mbak. Layanan sopir pengganti kali ini sudah selesai. Berapa biayanya? Gratis. Gratis. Saya cuma minta ulasan bintang 5. Maksa orang minum cuma buat dapat orderan. Nyamar jadi sopir buat modus. Masih berani minta ulasan bagus. Kamu, bukan. Penilaian layanan sopir pengganti kali ini 0. Tugas keahlian saat ini gagal. Hukuman, semua keahlian mengemudi disita. Peringatan, tugas melakukan ulasan bagus. Masih kurang 365. Kamu tidak bisa mendapatkan hadiah utama. Turun. Kangen aku. Chen yang sudah malang melintang selama 23 tahun. Belum pernah dapat ulasan buruk satupun. Tidak disangka, hari ini. Cepat ubah nilainya jadi bagus. Kalau tidak, aku bakal pelukakimu sambil nangis boba ini. Aku sudah tidak mau hidup lagi. Kalau mau peluk kaki, ya peluk kaki saja. Kenapa harus peluk kakiku? Memangnya tidak bisa peluk kakimu sendiri? Peningkatan pesona sebesar 50%. Bukannya itu harusnya aktif terus ya? Kenapa wanita ini benar-benar tidak bisa ditebak jalan pikirannya? Perilakumu hari ini sudah bisa dikategori dari sini. Cantik, ubah saja ulasannya jadi bintang 5. Aku langsung pergi sekarang juga. Dasar, pergi sana. Siap, laksanakan. Kok pintunya tidak bisa dibuka? Mencabut semua keahlian mengemudiku. Itu keterlaluan sekali. Kan, tempat terkutuk ini, jaraknya 10 km dari rumahku.
Kalau aku harus jalan kaki sampai sana, kedua saudaraku ini kakiku bisa-bisa lecet sampai botak. Aku carikan tukang kunci. Tugas keahlian baru telah diperbarui. Mohon selesaikan tugas membuka kunci. Setelah mendapatkan ulasan positif, kamu akan mendapatkan satu kotak misteri acak. Keahlian membuka kunci tingkat mahir durasi terbatas telah diberikan. Dapatkan ulasan positif untuk membukanya secara permanen. Apa? Membuka kunci. Ahli kunci Chen siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Dan tadi kamu bilang sebenarnya bisa buka kuncinya, tidak sih? Kalau tidak bisa, aku cari orang lain saja. Kuncinya sih gampang dibuka, tapi aku khawatir dengan... Ya. Pintu dikunci 2 kali. Kalau bukan selingkuh, apalagi? Sudahlah, sudah kubilangkan, dunia di balik pintu itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Halo, Kak, ada apa di sana? Yao Yao, nanti dulu ya, ada selingkuh. Jangan lupa kasih aku rating bintang 5, ya. Kenapa kamu pakai baju Jiang Ling Shuang? Kalau mau cari tantangan, kenapa nggak sekalian? Habis kamu jalan sekali, ya. Pintunya. Boleh saja. Buka. Tenang saja, ada aku di sini. Pasangan jalan ini benar-benar. Mengunci pintu serapat itu. Ternyata kalian seliar ini ya. Ternyata kalian seliar ini ya. Song Zhe, dan kau juga. Cepat angkat kaki dari rumahku sekarang. Dengar dulu penjelasanku, Ling Shuang. Dia itu cuma adikku. Adikmu? Kamu mandi bareng adikmu. Tradisi keluarga kalian. Luar biasa sekali ya. Menyebut Dias, kamu berani-beraninya bawa dia ke rumah kita. Kamu benar-benar bikin aku jijik. Sepertinya bukan cuma di rumah saja, tapi di kantor juga, kan? Di pantry ya. Di tangga darurat ya. Diam. Dasar tukang kunci rendahan. Bukan urusanmu buat ikut campur di sini. Ling Shuang, kita sudah pacaran selama 2 tahun. Tapi kamu bahkan tidak pernah membiarkan aku menyentuhmu. Aku juga pria normal, tahu. Ini. Aku cuma hilaf saat itu. Hilaf. Sampai berani bawa selingkuhanmu ke rumah pacarmu sendiri. Brengsek kau. Aku sudah lama menahan diri sama kamu. Kenapa kalian main pukul sih? Jiang Ling Shuang, kamu sendiri tidak bisa memuaskan Kak Song Zhe. Jadi mau menyalahkan siapa lagi? Perempuan murahan. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu mau bersamaku hanya untuk menuruti kemauan keluargamu saja. Kalau bukan karena aku, kamu cuma alat buat perjodohan bisnis. Aku sudah bantu kamu sebanyak ini. Jadi apa salahnya kalau aku selingkuh sedikit? Bos, butuh bantuan saya. Kalian berdua masih belum mau pergi juga. Ayo pergi. Tadi nona ini bilang pergi, kan? Pergi. Iya, iya, kami pergi. Dasar bodoh. Pergi saja tidak becus. Dia tadi sedang membelaku selama bertahun-tahun. Tolong berikan penilaian untuk layanan ini ya. Jangan lupa kasih rating bagus ya, sayang. Dikasih ke aku. Kamu mau rating bagus? Ya, Hang. Temenin aku minum beberapa gelas dulu.
Aku sering nonton drama pendek. Loh, biasanya kalau minum pasti ada obat biusnya. Kalau ada obat, pasti berakhir dengan hal tak terduga. Aku ini pekerja jujur. Tahu, aku cuma jual jasa. Apa aku seburuk itu? Kenapa ya? Pacarku bisa main belakang sama asistennya sendiri. Dia cuma adik angkatku. Adik bilang warna ungu itu estetik. Berhenti nyanyi, bisa nggak? Aku bukan sedih karena cowok sampah itu. Aku cuma ngerasa sayang banget sama diriku sendiri. Melihat waktu berlalu begitu cepat, segalanya berubah begitu, akan tersiksa oleh diri sendiri. Tersiksa oleh diri sendiri. Kalau begitu, aku juga mau bikin kamu tersiksa. Kakak cantik. Jangan aneh-aneh deh. Setelah aku dapat ratingnya, aku masih harus naik motor dulu. Buat pulang. Temenin aku malam ini, ya, Kak. Aku beneran, cuma jual jasa. Kalau kakak nggak kasih uang, itu nggak dihitung jual diri, kan? Masih mau egois. Kamu sudah mabuk saat menyetir. Kali ini kamu nggak akan bisa lolos. Hei, lihat atas atap mobilmu. Ada goresan panjang banget itu. Mana? Pendendam sekali ya kamu. Jadi selama ini kamu sudah nunggu lama. Cuma buat jebak aku di sini. Temani aku malam ini ya. Aku benar-benar kesepian. Aku sama sekali gak minum ya. Jangan asal nuduh. Semua orang lihat kan? Ya. Sudah mabuk. Dasar payah. Sok-sokan minum sebanyak itu. Kak, di mana si brengsek Song Zhe itu? Lihat saja, bakal aku habisi dia. Lepasin kakakku. Ini salah paham, dasar cabul. Ini benar-benar salah paham. Aku ini kakaknya. Aku cuma manggil orang buat buka kunci pintu. Emangnya buka kunci harus sambil melukaki kakakku. Hajar kamu ya. Lepasin aku, dasar cabul. Lepasin aku. Lepasin aku, dasar cabul. Siapa yang cabul? Hah, kalau asal ngomong lagi, aku tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Tadi kamu manfaatin kakakku yang lagi mabuk. Kamu peluk kakinya. Sekarang kamu malah tindik aku kayak gini. Kamu bilang bukan cabul. Terus apa namanya? Ya ampun, Kak, coba buka matamu lebar-lebar. Coba lihat baik-baik. Aku benar-benar cuma orang asing yang tidak bajingan. Ternyata aku salah paham padamu. Begitu kamu masuk ke wajah tampanku ini, kamu langsung hajar habis-habisan. Cuma minta maaf, selesai begitu saja. Terus, kamu maunya apa? Aku ganti rugi uang? Ya, lepaskan aku dulu. Bisa, kan? Dasar mesum, kamu lihat kemana hah? Kan, lihat tuh kakimu, bengkak kayak bakpao begitu. Ini semua salahmu. Kakiku sakit sekali sekarang. Besok aku harusnya mengajar kelas memberku. Sekarang aku harus bagaimana? Misi skill baru telah diperbarui. Bantu lawan jenis di depanmu untuk meredakan rasa sakitnya. Hadiah sistem, 1 kotak misteri acak. Keahlian memijat tingkat mahir. Diberikan dalam waktu terbatas. Keahlian memijat mahir selama 10 menit. Dapatkan pujian untuk membuka kunci permanen. Sampai aku puntur. Semuanya aku ahli. Coba panggil aku dengan sebutan yang manis. Nanti ku bantu. Bagaimana? Ogah banget, kamu itu mesum. Kamu pasti cuma mau mengambil kesempatan dariku, kan? Kalau tidak mau, ya sudah. Kaki kamu yang cantik ini bakal bengkak kayak kaki babi lo. Beneran bakal separah. Tapi kamu cuma boleh pijat kakiku. Nggak boleh pijat bagian lain. Dan juga nggak boleh sampai membangunkan kakakku. Kalau kamu berani macam-macam, aku bakal hajar habis kamu. Siap, nggak masalah. Tapi aku punya satu syarat. Selesai dipijat, langsung kasih aku rating bintang 5 ya. Iya, tahu. Cepetan deh. Selesai mijitin kaki ini. Satu tugas lagi terselesaikan. Mantap. Mulia. Pelanggan yang terhormat, dengan gratisnya di sini. Siap melayani Anda sepenuh hati. Pelan-pelan suaramu. Jangan sampai kakakku bangun. Siap.
Bukannya sudah kubilang pelankan suaramu? Kamu sengaja ya? Dasar, ternyata kamu cuma Cok mesuncang sekali. Tapi pijatannya beneran enak banget. Sudah selesai. Teknik pijatku oke, kan? Layak nggak dapat nilai 10. Ya, nggak bisa gitu dong. Malah ketiduran lagi. Jadi sia-sia dong aku capek-capek semalaman. Kalian berdua ini benar-benar musuh bebuyutanku. Hobi kalian tidur semua ya? Aku juga mau tidur deh. Besok kalau sampai kalian tidak memberikan ulasan positif padaku, aku terpaksa mengerjakan tugas lain saja. Mengerjakan tugas gila lainnya. Yao Yao, Yao Yao. Kak, bukan seperti yang kakak pikirkan. Kami tidak melakukan apa-apa. Apa maksudmu? Dia cuma membantu memijat pergelangan kakiku yang cedera. Lihat nih, kak, kakiku sudah tidak sakit lagi. Loh, dia memijat kakimu. Bukannya kamu kali bersentuhan dengan lawan jenis. Kok bisa-bisanya kamu biarkan dia menyentuhmu? Tadi situasi darurat, kak. Benar-benar di luar dugaan. Mana mungkin aku bisa nasir preman kecil ini? Anu. Kak, aku mau mandi dulu ya. Silakan dilanjut mengobrolnya. Kakak sendiri masih berani bilang begitu padaku. Padahal kalian berdua semalam jauh lebih gila. Tahu. Malam ini, temani aku saja ya. Aku benar-benar merasa kesepian. Padahal aku ini bos besar, direktur utama Jiang yang punya harta ratusan miliar. Sosok yang disegani dan tegas di dunia bisnis. Ternyata di depan seorang pekerja rendahan, malah memperlihatkan sisi yang begitu memalukan. Tidak bisa dibiarkan. Orang ini benar-benar harus disingkirkan. Sudah jam 10. Kalian berdua, ingat beri aku rating bintang 5 ya. Aku harus buru-buru pergi kerja lagi. Karena kamu semalam sudah Apa rating itu? Sangat penting buatmu. Ya jelas penting. Kalau tidak penting, apa aku bakal repot-repot mengejarmu sini? Karena rating bagus, bagaimana aku bisa lanjut naik ojek? Kalau tidak bisa naik, bagaimana aku cari uang? Kalau tidak bisa cari uang, bagaimana aku bertahan hidup? Buka kunci 10 poin. Penilaian tugas buka kunci. Dan pijat. Keahlian membuka kunci pijat dikuasai. Hadiah permanen. Kotak misteri diberikan. 1 juta. Rating layanan antar. 0 poin. Kamu sedang mempermainkanku. Bukan begitu maksudku. Kamu, sopir pribadiku saja. Setiap bulan, aku kasih kamu 30.000. Dengan mengawasimu langsung, aku bisa mencegah hal memalukan seperti ini tersebar kemana-mana. Jadi kamu mau menjadikanku simpanan. Misi keahlian baru tersedia. Kumpulkan 100 kg barang bekas. Hadiahnya 1 kotak misteri acak. Membuka kunci keahlian menilai barang antik. Mengumpulkan barang bekas. Bukannya barang beginian ada di mana-mana. Ini sih tugas bonus. Dasar sistem bodoh. Terserah lu deh mau. Lu, jangan lari lu. Kak. Ini apa? Chen Shu, 24 tahun. Kurir. Sopir taksi daring. Buruh pabrik. Jenderal bintang 5 perumahan. Kak, lihat deh kelakuan preman kecil ini. Sampingannya banyak juga. Bantu aku selidiki orang ini dalam 1 hari. Aku mau semua datanya. Chen Shu,
Selama kau masih di Provinsi Jiang, kau nggak akan bisa lolos dari genggamanku. Ada apa ini? Kenapa sih? Ada urusan apa? Mana ku tahu. Ayo, cepat. Bos besar, mau datang inspeksi mendadak sore ini. Singkirkan semua barang bekas di gudang. Harus beres dalam 1 jam. Kak Lin, waktu sesingkat itu, mana mungkin sempat. Kita cuma punya berapa orang di sini. Lagi pula, setelah dirapikan pun, memang mau ditaruh di mana? Kalian nggak ada rencana lain apa? Kak Lin, coba lihat ke sana. Ada tukang loak tuh. Pak, sini. Pak, Bapak beneran tukang loak. Ya iyalah, jasa masukkan Chen, siap melayani Anda. Dengan senang hati. Tangkap. 1 set ini, baju ini juga. Yang ini buang juga. Ini juga nggak usah. Semuanya buang aja. Maaf ya. Tadi lemparnya terlalu kencang. Nggak apa-apa kok. Tapi, katanya barang bekas. Kok isinya begini semua? Hotel lagi ganti seragam semua. Ini udah nggak sesuai standar lagi. Jadi semuanya harus dimusnahkan. Pak, minum dulu nih. Di sini udah beres. Masih ada beberapa gudang lagi. Bisa tolong beresin sekalian nggak? Beres, serahkan sama saya. Tunggu sebentar, jangan lupa kasih ulasan bintang 5 ya. Iya, pasti. Walaupun putus sama si brengsek Song Hye itu, emang hal yang bagus sih. Tapi kalau nggak ada dia yang jadi tameng, ayah sama ibu, pasti bakal maksa kakak buat ikut perjodohan lagi. Terus gimana dong? Ya, lihat nanti aja deh. Chen Shu. Pas banget. Tuh kan, solusinya muncul juga. Kak, orang ini benar-benar cabul. Coba lihat deh, dia nggak ngerampok. Dia kerja jujur, cari uang pakai keringat sendiri. Memangnya apa yang memalukan? Ada benarnya juga sih. Gimana kalau kita ajak dia makan bareng? Hei, Chen Shu, makan bareng yuk. 2 biangkrok ini datang lagi. Dasar mesum, kamu ini, kenapa sih sok jual mahal? Ada apa lagi, nona muda? Barang bekas perut kenyang dulu, baru deh punya tenaga buat kerja. Ayo, ikut kami makan bareng sekarang. Direktur Jiang, sudah lama sekali kita nggak bertemu. Manajerku Mas Lin, lama tidak jumpa. Saya bawa adik saya, dan juga seorang teman. Makan santai saja. Direktur Jiang itu kan, pengusaha wanita dengan kekayaan ratusan miliar. Kok bisa ya, berteman sama seorang tukang loak? Atau jangan-jangan, dia ini orang hebat yang lagi menyamar. Adiknya sih saya pernah lihat. Tapi itu, Pak Lin, masih ada 1 gudang lagi yang belum beres. Gimana kalau saya makan dulu, baru lanjut beresin sisanya? Nggak usah, Anda kan teman Pak Jiang. Adalah tamu kehormatan di Cloud Top Palace. Sisanya, biar orang lain saja yang urus. Terus soal ulasan positif untuk tukang loak ini. Ulasan positifnya, Pak Lin, teman saya ini, orangnya memang polos. Suka sekali kalau diakui orang lain. Jangan dimasukkan ke hati ya. Saya ngerti, saya paham. Orang zaman sekarang memang begitu. Semuanya butuh validasi emosional. Saya kasih ulas misterius telah terbuka. Selamat, Tuan. Anda mendapatkan kartu keanggotaan. Eksklusif Black Gold seumur hidup di Cloud Top Palace. Otoritas tertinggi di seluruh gerai. Jamuan pribadi eksklusif di lantai teratas. Berada di atas segalanya. Melampaui semua tamu VIP lainnya. Berhak mengusir siapa saja tanpa syarat. Progres misi utama saat ini. 358. Kurang 7 ulasan positif lagi. Ambisi besar. Tinggal selangkah lagi. Silakan ikut saya. Tuan-tuan. Bau apa ini? Menyengat sekali. Sejak kapan standar Cloud Top Palace jadi serendah ini? Sampai-sampai tukang loak pun bisa bebas masuk ke sini. Ling Xuang. Sudah lama kita tidak bertemu. Pak Jiang, kuasa kau benar-benar makin hari makin tidak tahu diri. Pergi ke tempat buang sampah, lalu memungut sampah untuk dibawa ke sini. Bukan cuma menurunkan harga dirimu sendiri, tapi juga menjijikan bagi semua orang yang ada di sini. Li Cinta segitiga, ya, kamu. Jangan asal bicara. Orang ini
adalah anak orang kaya dari grup Zhao. Dia menjaga kakakku selama 2 tahun. Benar-benar pengganggu yang sulit dilepaskan. Oh, ternyata cuma seorang penjilat. Orang yang berdiri di sampingnya itu sekretaris pribadinya. Siang menemani di kantor. Kalau malamnya, ya begitulah. Pokoknya, orang ini perilakunya buruk sekali. Kakakku selalu merasa terganggu dengannya. Dulu, kakak selalu menjadikan Songse sebagai tameng. Sekarang, untuk menikah dengannya. Lingkungan orang kaya seperti kalian, benar-benar berantakannya. Anda berdua, bagi restoran ini, status pelanggan, tidak ada batasannya. Selama masuk dan berbelanja di sini, semuanya adalah tamu terhormat. Tamu terhormat. Dia yang cuma tukang sampah rendahan itu. Apa pantas disebut dengan sebutan itu? Aku mengerti. Jiang Lingshuang, apa kau baru saja dicampakkan oleh si gigolo itu, sampai sengaja pergi ke tempat pembuangan sampah palingmu, cuma buat memungut tukang rongsokan, buat pura-pura jadi pacarmu, biar bisa nolak perjodohan sama Tuan Muda Zhao. Apapun yang kau mau, semuanya bisa kuberikan. Tidak perlu sampai cari orang rendahan kayak gini, cuma buat merendahkan harga dirimu sendiri. Apa kau tidak merasa jijik? Urusanku bukan urusanmu. Pilihanku, tidak perlu orang lain ikut campur atau bicara macam-macam. Ayo pergi, ketahuan belangnya, makanya mau kabur. Dengar ya, Jiang Lingshuang, Tuan Muda Zhao mau sama kamu. Itu namanya keberuntungan buatmu. Jangan kira kalau kau pungut sampah, masalahmu langsung beres. Orang ini mulutnya kayak sampah. Dapat dari mana sih hati wanita dan nilai kepuasan? Bukankah itu bisa dikembalikan padaku? Hei, kau yang ada Zhao, dan kau juga. Bicara yang sopan sedikit sama pacarku. Kepada pacarku, tolong bicara yang sopan. Sistem deteksi ingat, acting habis-habisan dimulai. Misi tersembunyi jangka panjang diperbarui. Berperan sebagai pacar atau suami Jiang Lingshuang. Hancurkan rencana perjodohan Zhao Tianyu dan dapatkan nilai kepuasan tertinggi dari Jiang Lingshuang. Hadiah menanti, kemampuan aura aktor papan atas. Sistem 3. Dia bertahan 1 ulasan bagus untukku. Buat jadi tukang was saja tidak cukup. Padahal dia tahu jelas, pengaruh keluarga Zhao itu luar biasa. Tapi dia tetap mau membelaku. Benar. Pacar baruku. Muda, kuat, fisiknya oke, dewasa dan bijak. Berwawasan luas. Jauh lebih baik 100 kali lipat dibandingkan orang yang cuma bisa andalkan harta dan berlagak sok jagoan. Kalau tidak ada halangan, kami akan segera menuju pelaminan. Bukan gitu, Kak. Kalian serius nih. Kecepatan kalian ini, apa bedanya dengan naik roket? Aku juga mana tahu. Aku tidak tahu. Dia ternyata lebih jago acting dariku. Ayo. Konyol. Ini lebih paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Putri keluarga Jiang yang terhormat menikah dengan seorang tukang loak. Tuan Muda Zhao, inikah wanita yang Anda cintai sepenuh hati selama bertahun-tahun. Selera serendah dan sedrama ini, bukankah ini terang-terangan menampar wajah Anda sendiri? Bocah ingusan, tukang jilat, kan? Nama keluargaku Zhao di seluruh kota ini. Cuma ada satu keluarga Zhao. Gue tahu, lo itu cuma si bermarga Zhao yang sombong banget 2 tahun jadi kacung, tapi masih aja jadi budak cinta yang gak tahu malu. Gak pas. Sebutan buat lo itu harusnya si taruh di antara budak cinta paling gila. Bocah, lo berani ngatain siapa? Hah, mulut lo dijaga ya? Berani-beraninya lo mau rebut istri gue? Lo cari mati, ya. Mulut lo bener-bener kurang ajar, masih berani lo mau rebut istri gue? Lo bener-bener cari mati. Sakit. Tuan Muda Zhao, dasar pecundang rendahan. Lo berani mukul Tuan Muda Zhao. Hei, lo si bermarga Zhao, mau rebut wanita dari gue. Lo nggak level, berani banget mukul Tuan Muda Zhao. Habis lo sekarang. Gue bakal hancurin lo berkeping-keping. Terus gue buang ke laut buat makan ikan. Baguslah. Pas banget buat pemanasan sebelum makan. Sekalian biar lebih santai. Chen Shu, teknik kuncian lo itu, gila. Keren banget. Boleh nggak lo ajarin gue? Nanti ada waktunya gue ajarin. Dia sama sekali nggak ragu. Ternyata dia bener-bener orang besar. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Gue dari Istana Langit Yunding, pelanggan yang sudah habiskan 10 juta. Pemilik kartu platinum. Mereka memukulku. Kalian gak mau urus. Hah? Tuan Muda Zhao, bukannya Anda yang mulai duluan. Dunia ini cuma peduli soal kekuasaan dan jabatan. Dan banyak usik, apa aku yang mulai atau bukan? Si gelandangan miskin pengumpul barang bekas ini sudah memukulku. Kalian mau nggak akan hidup di kota ini? Tuan Muda Zhao, bagaimana kalau kami beri kompensasi? Kompensasi. Kamu cuma pelayan perempuan rendahan. Apa yang bisa kamu kasih ke aku? Pilihannya cuma 2. Usir dia dari istana ini. Atau kamu harus layani aku buat hilangkan emosiku. Tuan Muda Zhao, tolong jangan begini. Kamu benar-benar sampah. Hei bocah, kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Hah, dengar ya. Selain cuma jago berantang, apalagi kelebihanmu dibanding aku. Jangan bilang mau menidurinya. Sekalipun aku panggil 8 atau 10 temanku ke sini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kartu platinum. Memangnya hebat banget? Jelas hebat lah.
Kartu platinum istana ini cuma buat mereka yang habiskan lebih dari 10 juta. Baru akan dikeluarkan. Dasar tukang barang bekas. Si miskin rendahan. Bahkan kalau seluruh tubuhmu kau jual pun tidak akan bisa menandingi kartu ini. Oh iya. Kalau kartu keanggotaan Black Gold, kenapa orang rendahan sepertimu bisa punya kartu semewah ini? Hebat sekali. Jangan-jangan selama ini dia sengaja menyembunyikan jati dirinya. Ini kartu Black Gold Supreme yang cuma ada 10 di seluruh dunia. Dari puncak awan. Melihat kartu ini sama saja seperti melihat pemiliknya langsung. Hei, si penjilat Hao, bukannya kau suka sekali menindas orang dengan kekuasaanmu? Nah, dengan otoritas tertinggi di tempat ini, aku nyatakan, kau dan selingkuhan kecilmu ini. Kemari kalian. Lepaskan aku, atas dasar apa kau mengusirku? Aku ini dari keluarga Hao. Di tempat ini, aturan akulah yang berlaku. Lepasin aku. Chen Shu, ya, kuingat kau. Kalau aku tidak menghancurkanmu, margaku bukan lagi Hao. Ayo pergi, sayang. Tidak perlu meladeni anjing gila seperti itu. Baik, sayang. Chen Shu, makasih ya. Santai aja kali. Jangan lupa, kasih bintang 5 buat layanan sopir kemarinnya. Dasar cowok nggak PK. Kukira kamu udah berubah. Chen Shu, kok bisa kamu punya kartu member VIP Black Gold? Jangan-jangan kamu ini orang kaya yang lagi nyamar. Pura-pura jadi orang biasa ya. Soalnya di drama-drama pendek, ceritanya selalu kayak gitu. Ah, ngaco kamu. Aku kan cuma pekerja serabutan. Mana bos aku yang sebelumnya ketinggalan di mobilku. Lusa, harus aku balikin ke dia. Cih, pinter banget kamu ngelesnya. Silakan duduk. Nggak ada bos manapun sebenarnya. Pak Chen adalah pemilik asli kartu Black Gold itu. Karena Pak Chen serendah hati ini, dia pasti nggak mau rahasiain ini. Siapa tahu bisa bikin dia terkesan. Masih muda, rendah hati, punya kekuasaan besar, tapi tetap membumi dan nggak pamer. Pria idaman kayak gini. Harus banget aku dapetin. Pak Chen, ini adalah ruangan Presidential Suite eksklusif milik Anda. Kami menyediakan layanan pribadi khusus untuk Anda. Apakah aku minum? Wanita ini sengaja banget ya, tukang loa, Pak Chen. Lain kali apapun Anda datang ke Yunding Tianggong, langsung hubungi saya saja. Baik itu butuh ruang privat atau keperluan apapun itu. Anggap saja ini sebagai imbalan karena Anda sudah membantu saya tadi. Makasih ya, pelayananmu benar-benar bagus. Nanti pasti ku beri bintang 5. Baik, kalau begitu saya tunggu bintang 5 dari Anda. Kalau ada apa-apa, hubungi saya saja ya, Hang. Chen Shu, kamu bego ya? Wanita ini jelas-jelas. Ya biarin saja dia mau goda, asal tidak mengganggu kerjaku. Itu cuma bakal menghambat kecepatanku cari duit. Tapi kalau dia goda kamu, kakakku gimana? Aku tidak peduli soal itu. Kak, pemikiran kalian berdua terbuka banget ya. Chen Shanmu, bantu aku satu hal. Aku kasih bintang 5 deh. Apa itu? Selama kamu yang minta, mau disuruh apa saja, aku siap. Terserah deh. Aku ikut saja. Ayo kita nikah aja. Beres. Kualitas tiruan terbaik, buatan tangan, mulai dari tekstur, kertas, sampai sebenarnya, jadi 100%. Benar. Tenang aja, surat nikah tiruan kualitas tinggi. Dijamin gak bakal bikin kamu jadi statusnya duda atau janda beneran. Ini pilihan terbaik, buat kamu ngadepin keluarga dan berjodoh itu. Pilihan yang paling pas.
Ya sudah, aku percaya sama kamu. Dengan adanya hubungan palsu ini, aku jadi nggak takut rahasia soal bisnisku bakal bocor keluar. Hah? Enggak kok, itu. Makasih ya sudah mau nikah pura-pura sama aku. Kalau enggak, keluarga pasti tahu, aku baru putus. Mereka pasti bakal berusaha segala cara. Wing bantu itu sudah biasa, kan? Di atap mobil kamu, ada goresan panjang banget tuh. Mana? Kamu gila ya? Sebenarnya, nikah beneran juga nggak masalah sih. Baiklah, aku segera balik. Chenshu, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus ke sana sekarang. Kamu mau ikut aku nggak? Nggak deh, nggak usah. Aku masih punya banyak kerjaan sampingan nih. Belum dikerjain. Tidak. Tahunya cuma kerja melulu. Nggak kerja. Makasih ulasan bagus aja. Kamu nggak ikhlas. Masih berani-beraninya mau sok-sokan jagain aku. Di drama pendek, ada orang bermarga Su bilang, mulut wanita itu penuh dengan tipu daya. Wanita benar-benar makhluk yang susah ditebak ya. Misi keahlian baru telah dirilis, menjadi asisten pelatih kebugaran selama 1 hari. Keahlian kebugaran terbuka untuk waktu terbatas, akan terbuka permanen setelah mendapatkan ulasan bagus. Asisten pelatih kebugaran. Posisi ini, kayaknya jarang buka lowongan paruh waktu, deh. Asisten pelatih ini tiba-tiba minta izin cuti. Kelas sore nanti, kalau cuma aku sendiri, mana mungkin bisa pegang semuanya. Kabar soal lowongan asisten paruh waktu ini sudah diunggah setengah jam yang lalu, tapi tetap belum ada yang ambil. Pesanan pekerjaan paruh waktumu sudah ada yang ambil. Akhirnya ada juga keahlian khusus, jago banget bikin otot makin oke. Kualifikasi asisten lebih gratis, lebih ada binatang, paling profesional di seluruh industri. Legenda tak terkalahkan di dunia kebugaran. Dasar brengsek, dasar kurang ajar. Kok bisa sangat jadi asisten pelatih game segala, Kak? Sampingannya banyak juga ya. Kemampuan kerjanya dia ini. Dia memang jago sih. Aku nggak peduli soal itu. Kalau kakak saja nggak keberatan, biar aku yang tes dia. Pak Chen kemana ya? Pakai baju olahraga tadi. Mungkin pergi ke gym kali ya. Tapi gym Yanti mau nge-gym ya. Alat-alat kita lengkap banget. Pelatihnya juga profesional loh. Apa jangan-jangan di sini? Bodoh amat lah. Sekali-kali modal dikit lah biar dapat hasil. Bikin kartu keanggotaan tahunan dulu deh. Nggak usah banyak basa-basi. Isi data dirinya di sini ya. Isi di sini. Iya. Tinggal scan barcode buat bayar. Cewek-cewek pakai celana yoga semua. Nggak boleh dilihat, nggak boleh dilihat. Jurus pertama Chujue, hati tanpa wanita. Pedang jadi sakti. Sebelum hadiah utamanya di tangan, aku nggak boleh terjerumus sama godaan duniawi kayak gini. Masuk. Halo, bos. Saya kesini buat lamar jadi asisten pelatih game. Saya pribadi menguasai semua alat yang ada di sini. Wajah setampan Pan-an, pinter muji dan jago ngerayu. Nggak usah perkenalan lagi. Kamu diterima. Suara ini, kok kedengarannya familiar banget? Ya, kok perasaanku jadi nggak enak? Ya. Nggak ketemu ya? Bisa tolong jelaskan padaku? Bisa-bisanya ya? Maksudnya apa sih? Sialan. Kok kamu lagi? Kamu lagi? Kok kamu lagi? Kamu lagi? Pak Chen. Itu suara Pak Chen. Cantik, datanya sudah diisi semua. Tinggal scan kode bayar, langsung bisa masuk. Saya nggak jadi deh. Jiang Liao, kamu wanita jahat. Kamu nyolong klienku lagi. Ya. Maksud kamu apa? Benar-benar musuh bebuyutan yang nggak ada habisnya. Mau senang atau nggak, ya percuma saja. Sekarang, aku ini bos kamu. Kalau kamu berani macam-macam, rating bagus kamu itu bakal. Mana mungkin dong, bosku yang terhormat. Aku janji, akan selalu tepat waktu, dan patuh sama perintah. Bos suruh kemana, aku bakal ke sana. Nggak pakai tapi-tapi. Nah, gitu dong. Tenang saja, asisten pelatih game, Chen. Siap melayani Anda dengan sepenuh hati.
Nona Jiang. Kebetulan banget ya, Pak Chen. Nggak sangka bisa ketemu kalian di sini. Kebetulan sekali. Perempuan jahat itu, pasti dia sengaja mengincar Chen Shu dan membuntutinya sampai ke sini. Nggak bisa dibiarkan. Demi kakak. Aku benar-benar nggak boleh membiarkan dia menang. Nona Lin, kok kamu ada di sini? Memberikan pelayanan terbaik bagi setiap klien. Itu sudah jadi prinsip utama Genting Palace. Dan karena ini tempat fitness milik Nona Jiang, tentu saja aku harus datang untuk... Sebentar, aku ganti baju dulu. Setelah itu aku langsung bisa mulai latihan. Dasar rubah betina kecil. Lihat saja nanti. Tepat di depan mataku. Memang lagi sama lakukannya. Dasar brengsek. Aku masuk ke kelas dulu ya. Nanti kalau dia sudah selesai ganti baju. Beksanakan. Rendahkan posisi tubuhmu. Tuan Chen, bisa tolong masuk sebentar? Ada sesuatu yang mau kutunjukkan. Anak muda zaman sekarang, semangatnya benar-benar membara ya. Jangan banyak gerak, sebentar lagi juga kena. Ayo, pakai tenaga lagi. Chen Shu. Kalian ini di tempat umum loh. Apa-apaan yang kalian lakukan? Ini tempat umum. Apa yang sedang kalian lakukan? Resleting baju Mona Lin aku tadi. Aku cuma membantunya menarik resletingnya saja. Memangnya kamu pikir aku lagi apa? Aku pikir. Coba kamu raba. Bajunya ku ganti rugi saja. Cuma baju saja, kok tidak apa-apa. Santai saja. Pak Chen, bisakah Anda mengajari saya cara pakai alat-alat ini? Saya masih pemula. Maaf merepotkan Anda. Cuma mengajari cara pakai alat, kan? Ayo, biar saya yang pandu. Alat yang ini dulu. Ini fungsinya utama untuk melatih otot bagian depan. Ayo, naik. Pak Chen, Anda yang ajari, Pak. Harus ingat atur napasnya, ya. Sialan. Kita lihat alat yang berikutnya. Pak Chen, otot dada Anda, bagus sekali latihannya. Rasakan kontraksi pada bagian dadanya. Nona Lin, ayo. Kamu coba dulu. Pelan-pelan saja. Wah, si penggoda ini levelnya bukan tandingannya. Tidak bisa dibiarkan. Kebahagiaan kakak. Biar aku yang jaga. Tuan Zhao, saya sudah selidiki semuanya. Di Yunding Tiangong, sama sekali tidak ada anggota yang bermarga Chen. Ya semua dikelabui sama pecundang itu. Kan, sudah kubilang juga, di provinsi Jiang. Sejak kapan ada keluarga bernama Chen? Ternyata kita benar-benar dipermainkan. Tuan muda Zhao, si Jiang Linshuang yang sedangnya selama 2 tahun, tapi dia sama sekali tidak menghargainya, malah berbalik, pacaran sama tukang rongsokan. Udah jadiannya, bukankah itu terang-terangan menampar wajah Anda? Aku lebih pengertian darinya. Tanganmu tertindih olehku. Habisnya aku tidak sengaja tadi. Aku tidak butuh orang bodoh untuk jadi istriku. Pergi ke keluarga Jiang. Pastikan urusan perjodohan itu selesai hari ini. Pak Chen, pengetahuanmu luas sekali ya. Bolehkah kamu mengajariku gerakan glute bridge berpasangan? Aku dengar gerakan itu paling bagus untuk membentuk badan. Tentu saja, Anda adalah pelanggan. Dan pelanggan adalah raja. Pak Chen, Anda benar-benar misterius ya, dan begitu lembut. Itu mudah sekali membuat orang jatuh hati. Nona Lin, karena Anda masih pemula, kalian berdua bisa cedera nanti. Bagaimana kalau saya akan mulai dengan asisten Chen untuk melakukan peragaan profesional? Kamu perhatikan dan belajar ya. Boleh juga. Aku apa lagi? Kamu itu asisten di sini. Melakukan peragaan adalah tugas utamamu. Jangan berani-berani malas. Banyak peserta yang sedang melihat. Jaga sikapmu.
Kalau tidak mau dengar, asisten Chen, kamu pasti tidak mau kan? Kalau rating bagusmu, jadi hancur begitu saja. Mau bercanda main silakan, tapi jangan latihan bridge berpasangan untuk otot bokong. Kuncinya ada pada keselarasan ritme. Saat aku mengangkat pinggul dan menekan otot, asisten Chen harus menyelaraskan gerakan dorongan pinggulnya. Kencangkan otot inti kalian. Ritmenya harus sama. Hanya dengan cara ini, garis pinggang dan bokong yang sempurna bisa terbentuk. Bagaimana bentuk tubuhku dibandingkan dengan Nona Lin itu? Jauh lebih bagus, kan? Jiang Leyao, kamu tidak takut aku mengadu pada kakakmu? Daslau punya nyali, hadapi saja kakakku langsung. Nona Jiang, ikut kami sebentar. Terima kasih atas peragaan langsung. Dan asisten instruktur Chen itu pasti sudah praktik langsung, kan? Jiang Leyao, dasar manis manja. Keluar lo sekarang juga. Lo sengaja yang ngebajak murid gue, nyuri klien gue, mutus rezeki orang itu, sama aja kayak membunuh orang tua orang lain. Hari ini, gue benar-benar harus beresin urusan sama lo. Itu karena cara ngajar lo yang kasar. Suka maki-maki murid. Profesionalisme lo apa hubungannya sama gue? Nggak usah banyak bacot. Kalau soal profesionalitas fitness, soal kekuatan, apa gue kalah? Sama cewek kayak lo. Terus lo, si manis manja, gue bercakap ngomong panjang lebar sama lo. Malah main pergi aja. Mau mainin gue lo hah? Dari awal pun, aku emang datang buat Pak Chen. Nggak ada niat sama sekali buat ke tempatmu. Pak Chen. Si kurus ceking, kayak lidi begini. Bocah, emang lo punya muka buat jadi pelatih gue. Hidup bener-bener makin absurd ya. Kodok bangkong aja bisa nyamar jadi manusia. Bener-bener deh. Wok bocah, lo nggak salah gue. Siapa itu si kodok lembu? Siapa yang masak sendiri? Ya dia orangnya. Ya kan? Memang lagi ngomongin dia. Kenapa? Hei, kamu yang magali, berani-beraninya cari masalah di wilayahku. Chen Shu, kasih dia pelajaran, biar tahu rasa. Kalau menang, aku kasih kamu bintang 5 desih bintang 5. Gila, keren juga. Katanya tadi aku lemah banget. Ya, sini, buktiin. Bocah, mau adu panco sama aku? Kamu nggak salah dengar, kan? Iya. Kenapa? Kalau nggak berani, bilang aja langsung. Pergelangan tanganmu itu, bahkan lebih kecil dari jari kelingkingku. Mau ku buat remuk tulangmu. Kalau aku pakai sedikit tenaga saja, kulihat dari seluruh badanmu. Cuma mulutmu saja yang keras. Kamu dari tadi, cerewet banget ya. Apa jangan-jangan enggak? Konyo, hari ini biar kalian tahu, rasanya keluarga sana. Dengar, bocah. Kalau kamu kalah, kamu harus datang ke gymku, daftar jadi member seumur hidup, biar aku sendiri yang latihmu. Biar kamu paham. Oke, boleh. Tapi, aku tanya padamu. Kalau kamu yang kalah, bagaimana? Terserah aku mau diapain. Berani taruhan. Lihat saja bagaimana aku lumayan juga tenagamu. Chen Shu, kalahkan dia. Semangat, Pak Chen. Semangat. Semangat, asisten pelatih Chen. Semangat. Itu. Kalau begitu aku tanya, kenapa kamu belum mulai juga? Sialan, aku gak percaya. Masa aku gak bisa kalahkan cowok lembek kayak kamu? Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Itu. Kalau begitu aku tanya, kenapa kepalamu runcing sekali? Keren banget. Asisten pelatih Chen hebat sekali. Kelihatannya saja kurus, tapi staminanya hebat banget ya. Duh, aku suka banget deh. Kamu kalah. Kamu mau aku gimana? Pusat kebugaran Smile Energy, promo besar-besaran pembukaan. Jangan sampai terlewatkan. Buka, promo besar-besaran pembukaan. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Benar-benar bikin aku nanti. Dia pantas mendapatkannya. Pak Chen, kamu memang jago. Masalah. Sebagai calon kakak iparmu, tentu saja aku harus membelamu. Iya, kan? Adik ipar, kamu. Salah.
Mengingat hari ini, kamu cukup berjasa. Aku beri hadiah spesial buat kamu. Tugas asisten pelatih kebugaran selesai. Keahlian kebugaran menyeluruh. Permanen terbuka. Hadiah uang tunai 2 juta. Telah diterima. Progres tugas utama saat ini, 359. Menuju hadiah utama. Hanya tersisa 6 tugas lagi. Terima kasihnya. Jangan pergi. Chen Shu, apa kamu mau tetap di sini? Dan jadi pelatih pribadiku? Soal gaji, kamu bisa minta berapa saja. Tuan Chen, kamu belum ajari aku bagaimana cara melakukan hip bridge berpasangan. Jangan pergi. Ajari aku. Jangan pergi. Ajari aku. Gawat. Situasi sulit lagi. Benar-benar menjebak. Dari 36 strategi, kamu adalah yang baik. Jangan pergi. Tunggu. Ada yang ingin aku katakan. Nanti saja kita bahas lagi. Dasar brengsek. Pak Chen. Berhenti di situ kamu. Psst, kapan Anda akan kembali memimpin kami? Allah Zengwo sedang kacau balau tanpa pemimpin. Kami tidak bisa tanpamu. Direktur Utama, Grup Longteng, pendapatan bulan lalu mencapai 80 miliar. Semua cabang menunggu Anda kembali untuk mengambil alih kendali. Urusan seperti ini, jangan cari saya lagi. Saat ini saya hanya ingin hidup tenang dengan kerja serabutan. Serius, bos. Kamu pindah kerja lagi. Banyak sekali masalah. Peringatan merah. Istri kontrak Anda sedang dalam bahaya di rumah. Host, harap segera ambil tindakan. Jika tidak, misi dengan istriku, Paman, Bibi. Asalkan kalian setuju untuk menikahkan saya dengan Ling Xuang, seluruh sumber daya keluarga Zhao kami akan sepenuhnya diberikan kepada keluarga Jiang. Dalam 3 bulan, saya jamin, kalian yang tadinya cuma perusahaan kelas 2 di sini, akan melesat jadi papan atas di ibu kota provinsi. Menantu yang hebat. Jika dia bisa menarik perhatianmu, itu adalah keberuntungan yang luar biasa baginya. Itu semua berkat Paman dan Bibi, karena telah melahirkan seorang putri tangan kotormu. Tuan muda Zhao itu orangnya penuh kasih dan setia. Latar belakang keluarganya pun nomor 1. Banyak gadis yang rela antre panjang demi bisa menikah dengannya. Kamu masih berani pasang muka masam. Benar-benar nggak tahu diuntung. Kalau dia begitu sempurna, kenapa kamu sendiri saja yang menikah dengannya? Kamu pikir aku nggak mau? Pak Direktur Jiang, kesempatan emas yang luar biasa ini sudah terpampang nyata di depan mata kalian. Kalau sampai melewatkan ini, nggak akan ada lagi kesempatan kedua. Orang tua, amanah perjodohan, pernikahan ini, kamu harus menjalaninya. Pak, maaf, saya sudah menikah. Jiang Ling Xuang, berani-beraninya kamu. Bisa-bisanya kamu menikah diam-diam. Pria tak dikenal di foto ini. Siapa dia? Bicara. Kamu mau bicara atau tidak? Kalau kamu masih membisu, akan kuhajar kamu, anak durhaka. Dari relasi dengan keluarga Zhao demi kekuasaan. Tapi di sisi lain membiarkan putri kalian menikah diam-diam. Keluarga Jiang kalian ini benar-benar punya nyali yang besar ya. Tuan muda Zhao, tenang saja. Kami hanya mengakui kamu sebagai menantu kami. Benar sekali. Keluarga Jiang kami tidak akan pernah mengakui menantu yang tidak jelas asal-usulnya. Kalau dia berani datang dan bikin onar, aku pastikan dia tidak akan bisa pulang dalam keadaan hidup. Iya, benar. Sialan. Siapa yang berani ganggu istriku? Sekali datangnya, kalau istri lagi dalam bahaya, mana mungkin aku tidak datang. Lagi pula, kunci pintu rumahmu itu sudah 3 kali kubuka. Walaupun itu kunci sakti, harusnya sudah mengenali siapa tuannya. Oh, jadi orang yang jadi pemimpinnya. Siapa ya? Ternyata, cuma pemulung barang rongsokan yang bau dan rendahan. Apa? Pemulung. Bocah bau. Latar belakangmu sudah kuselidiki sampai ke akar-akarnya. Pemegang kartu hitam emas di Yunding Tiangong. Sama sekali tidak ada yang bermarga Chen. Aktingmu bau. Lebih baik kamu periksa lagi arus kas perusahaanmu. Jangan-jangan seluruh aset grup Jiang sudah diam-diam dialihkan oleh Jiang Ling Xuang cuma buat membiayai pria simpanan ini. Kartu hitam emas Yunding Tiangong itu buat sewanya saja. Harganya jutaan, kan? Jutaan rupiah. Habis cuma buat pria simpanan ini. Jiang Ling Xuang, apa kamu sudah tidak waras? Otak kamu sudah kemasukan air? Ya, itu kan kartu dia sendiri. Sudahlah, lupakan saja. Dia itu cuma tukang loa, dasar orang miskin. Dari mana dia bisa punya kartu hitam? Paling-paling, harusnya kan bisa menunjukkan mahar yang layak, bukan? Mahar dari Tuan Zhao adalah sebagai berikut. Jam tangan koleksi terbatas senilai 1 miliar rupiah. 10 buah. Mobil sport super senilai 10 miliar rupiah. Sebuah villa mewah, senilai 100 miliar rupiah, 1 unit, dan juga pesanan eksklusif grup perusahaan, senilai 1 triliun rupiah. Coba lihat di seluruh kota Jiangcheng ini, Tuan Zhao kita. Xuang, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah yakin, kamulah wanita yang aku inginkan. Lagi pula, aku tidak keberatan kamu sudah pernah menikah. Lagi pula, wanita yang sudah berpengalaman. Punya pesona tersendiri, bukan? Kamu setuju, kan? Hanya
Hanya barang-barang ini saja yang kamu jadikan mahar. Bukankah ini terlalu memalukan? Hanya barang-barang ini saja yang kamu jadikan mahar. Bukankah ini terlalu memalukan? Bernilai miliaran. Kamu bilang memalukan. Bocah. Seumur hidupmu, pernah lihat uang sebanyak ini belum? Tadinya aku berniat hidup sebagai orang biasa dan bergaul dengan kalian. Tak disangka, yang kudapat malah hinaan. Sok misterius banget sih. Emang kalau cuma hafal kutipan-kutipan dari kalau hari ini kamu bisa kasih mahar yang jauh lebih mahal daripada milik Tuan Sao, aku bakal ganti nama jadi namamu. Aku tak butuh anak durhaka yang cuma pandang harta seperti dia. Kamu. Sayang, kamu. Kan kerja serabutan. Barang-barang ini terlalu mencolok. Tidak cocok kalau aku yang bawa. Jadi, aku asal masukkan saja ke dalam tas. Ayah dan ibu. Patek Philip, edisi terbatas Star Moon. Cuma ada 3 di seluruh dunia. 8 juta satu bijinya. Dan ini. Richard Mille. Harganya minimal 10 juta. Apa? Ferrari. Lamborghini. Ini kunci mobil. Semuanya. Kelas puluhan juta. Mobil sport edisi terbatas dunia. Barang palsu. Semuanya cuma barang palsu. Dia itu cuma tukang rongsokan. Mana mungkin punya barang-barang kayak gini. Kecuali, kalau kamu bisa balik nama rumah mewah itu sekarang. Dan tunjukkan kontrak grup perusahaannya. Iya, bener banget ini. Dalam 1 menit, balik nama gedung komersial tomat merah Shanghai. Atas nama keluarga Jiang. Sekalian, kirimkan kontrak kerjasama senilai 10 miliar ke grup Jiang. Masih berani aktingnya. Kalau bohong nggak pakai mikir dulu ya. Halo. Apa yang kamu bilang? Kamu bilang apa? Gedung komersial tomat merah. Sudah hasil nama. Atas sertifikat propertinya. Segera dikirim ke sana sekarang. Oke. Sampai jumpa. Salah satu dari 4 grup raksasa di negara ini. Grup Long Teng. Secara pribadi memberikan kontrak senilai 10 miliar untuk keluarga Jiang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini sama sekali nggak masuk akal. Gedung komersial nomor 1 di Shanghai. Kontrak 10 miliar dari grup Long Teng. Chen Shu, dari mana dia punya sebanyak ini? Mahar 10 miliar. Sebenarnya kamu siapa? Di seluruh provinsi Jiang, sama sekali nggak ada keluarga kaya yang bermarga Chen. Tuan Muda Zhao. Jangan-jangan semua barang ini. Itu barang palsu. Yang dia ambil dari tempat loa. Untuk penipuan yang sama. Kami tidak mungkin tertipu untuk kedua kalinya. Benar. Kamu benar sekali. Hampir saja, aku termakan omong kosongnya lagi. Pak Direktur Jiang. Yang satu adalah si gembel tukang loa. Yang satu lagi pewaris konglomerat Provinsi Jiang. Soal asli atau tidaknya seserahan ini, kurasa Anda punya penilaian sendiri. Tapi, kesabaran Tuan Muda Zhao kami ada batasnya. Mohon segera ambil ke Muda Zhao dan putriku menikah. Pernikahan ini sudah diputuskan. Pernikahanku. Biar aku sendiri yang menentukan. Aku sudah memilih dia, Jiang Ling Shuang. 2 tahun. Kamu bahkan tidak membiarkanku mendekat. Tapi beraninya kamu biarkan tukang loa ini menggandeng tanganmu. Tuan Muda Zhao, kamu sendiri saja punya skandal sana-sini. Aku tidak mau tertular penyakit kotor. Jiang Ling Shuang, kamu bilang aku kotor. Pria yang tidak menjaga diri. Pria yang tidak tahu malu itu menjijikan tahu. Chen Shu, sialan. Seorang tentara bayaran elit luar negeri bernama si Gagak Hitam. Sebagai pengawal pribadinya, tujuannya cuma satu, saat nanti bertemu lagi denganmu, si pecundang miskin ini. Dia tidak akan membiarkanmu hidup. Jiang Ling Shuang. Bukannya kau dulu meremehkanku. Tunggu sampai aku berhasil menikahimu. Cepat atau lambat, akan kubuat kau bertekuk lutut. Tunggu sampai aku berhasil menikahimu. Sialan, cepat atau lambat akan kubuat kau bertekuk lutut. Aku tahu kau jago bertarung, tapi reputasi si Gagak Hitam itu mengerikan. Dia dikenal dengan serangan satu pukulannya. Tasinya. Cara apa? Pura-pura menikah. Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Ya sudah, lakukan saja itu dulu. Mungkin memang ini takdirku. Membiarkan seorang wanita menderita. Aku, Chen Shu, tidak akan membiarkannya. Kalian pikir aku ini pajangan? Gagak Hitam. Ada orang-orang tertentu yang tidak boleh kau ganggu. Kenapa pakai sujud sembah segala? Ini kan belum tahun baru, dan aku juga tidak bawa angpau. Beraninya kau melawanku. Kalau kau bilang begitu, ya sudah. Sialan, kau belum puas juga. Ya mau puaslah. Gampang. Ini adalah teknik tapak 7 mustahil. Kau adalah
Jurusnya kejam dan mematikan, dan wataknya tak terduga, persis sekali dengan rumor soal sosok besar dari kuil pelindung negara itu. Tapi, kenapa si Raja Iblis ini bisa muncul di tempat kecil seperti Provinsi Jiang? Black Crow, awas ya, kalau tidak, ku pecat kau. Untung gerakanku cepat, kalau tidak, identitasku bisa terbongkar. Tinggal butuh beberapa ulasan bagus, aku sudah bisa dapat hadiah utamanya. Jangan sampai ada masalah lagi. Katanya Raja Tentara Bayaran Luar Negeri, ternyata cuma omong kosong, ya. Tapi orang ini, kenapa ya? Kenapa? Dia beri perasaan yang sangat bisa diandalkan. Si gembel ini, kenapa jago sekali berkelahi? Black Crow yang katanya tak pernah kalah, di tangannya. Tadi bukannya sombong sekali, mau membunuhku. Mau merebut istriku. Aku ini satu-satunya pewaris keluarga Zhao. Kau tidak boleh menyentuhku. Sebenarnya kau ini siapa? Aku cuma pekerja biasa saja. Pertama, berani mengincar istriku. Benar-benar pria tak tahu malu. Cukup, ampun. Kedua, menindas yang lemah. Menyalahgunakan kekuasaan. Tiga, aku lupa kata-katanya tadi. Biar ku tambah satu tendangan lagi. Sekarang, sudah kapok. Kapok. Baru tendangan pertama saja aku sudah kapok. Tapi kamu menendang mulutku. Cepat pergi sana. Merangkak yang cepat. Cepat. Hari ini, aku sama sekali tidak menyentuhmu. Ya, aku tadi menghajarnya. Jadi kamu tidak boleh menghajarku lagi. Kamu dari tadi terus-terusan mengejek istriku. Mulutmu benar-benar nggak bisa dijaga. Tuan Zhao, tunggu aku. Aku juga tidak bilang mau menghajarnya, kan? Sayang. Kira-kira kapan? Kamu ada waktu buat kasih aku penilaian bintang 5. Kira-kira kapan ada waktu? Kasih bintang 5 dong. Buru-buru amat sih. Soal penilaian itu, nanti sajalah. Ayah, ibu. Kenalkan. Ini suamiku, Chen Shu. Ya. Aku tahu, kalian ingin, sebelum kakek pulang ke negara ini, menikahkanku, supaya bisa merebut kekuasaan perusahaan. Mau ambil alih kekuasaan boleh saja. Tapi harus lewati suamiku dulu. Mana mungkin besal kamu senang saja. Kalau gitu, aku sama suamiku mau istirahat dulu ya. Kalau kalian gak ada urusan lagi, mending pergi saja sana. Kerja samalah sedikit. Iya kan, aku lagi buru-buru nih, mau bikin anak. Iya. Ingat ya, tahu batasan. Ayo. Buruan pergi. Buat apa lagi? Ini asli atau palsu? Udah, ayo pergi. Gimana? Kan gak kalau aku acting? Pinter banget kamu nyembunyinya. Apaan sih? Nyembunyin apanya? Itu kan cuma buat nipu mereka. Nipu, jam tangan, kunci mobil. Semuanya palsu. Terus 2 panggilan telepon tadi. Itu juga kamu yang nyuruh orang buat nelpon. Betul sekali. Orang tua kamu kan matre banget. Mana mungkin aku kasih barang asli ke mereka? Aku kan gak sebodoh itu. Benar juga sih. Aktingmu sempurna. Pastilah. Aku kan profesional. Terus, menurutmu, kita berdua, apa perlu beneran ngelakuin sesuatu? Biar kelihatan lebih nyata. Maksudnya, ya boleh juga sih. Mau nggak? Kan kamu sendiri yang bilang, kalau mau acting, ya harus totalitas. Lagian aku cuma pengen dapat ulasan bagus aja. Kok malah jadi harus berkorban begini? Rugi banget tahu nggak? Teleponmu bunyi. Teleponmu. Kamu nggak apa-apa, dasar brengsek itu. Dia nggak apa-apain kamu, kan? Aku kangen rumah. Dadah. Liu Jiao. Kenapa nggak bilang dari awal? Aku. Data investigasi itu, mana mungkin bisa sedetail itu, sampai bisa ngorek semua rahasia orang. Tuan Muda Zhao, kasih saya satu kesempatan lagi. Tuan, kali ini, saya sendiri yang akan awasin Chen Shu. Saya jamin gak akan ada yang lolos. Kalau sampai gagal lagi, kamu mending angkat kaki dari sini. Terus si Heya, pria jahat itu lagi. Kakiku saja sudah patah begini, masih harus ngurusin dia pula. Semua gara-gara Chen Shu. Tapi ya, video sama itu, tentara bayaran luar negeri saja ada yang palsu. Apa urusannya sama demokrat yang aku sewa? Ada apa? Berani-beraninya si Jiang Lingshuang ini. Aku sudah bersin si Zhao Tianyu buat dia. Sudah kasih dukungan habis-habisan biar dia kelihatan hebat. Hasilnya, kasih ulasan saja. Nggak mau dia. Kalau lain kali, kamu berani lagi nggak kasih ulasan bintang 5. Aku bakal. Tugas sopir pengganti selesai, mendapatkan ulasan bintang 5, kemampuan mengemudi terbuka. Gelar Dewa Balap Gunung Akina telah diberikan. Kotak misteri kejutan sedang dibuka.
Progres tugas saat ini, 160. Kakak baik, aku salah. Omongan aku tadi, aku tarik semuanya. Anggap saja aku nggak pernah ngomong apa-apa. Selamat kepada tuan rumah, mendapatkan fisik tingkat dewa, energi tak terbatas, efek kemampuan, energi selalu penuh selamanya, nggak perlu istirahat. Setiap menit terasa maksimal. Bukan, sistem, batasan sistem. Sebelum tugas selesai, aku nggak bisa menyentuh wanita. Aku bukannya beneran nggak mampu. Kemampuan telah didapatkan, daya tahan 100%, kekuatan luar biasa, kelincahan super, kebal terhadap segala racun, adaptasi terhadap segala hal, stamina fisik yang tak beras, penguasaan taktik khusus. Lagi pula, aku hampir diubah jadi Super Saiyan. Masa masih butuh energi tak terbatas dari kamu. Tugas kemampuan baru telah dirilis. Silakan tuan rumah mencobanya. Penjual makanan kaki 5 dan berhasil mendapatkan pujian dari 100 pelanggan. Misi selesai. Hadiah kotak misteri tingkat menengah 1 buah menjadi musuh hilang. Mulutmu itu benar-benar keras kepala. Hadiah kali ini bisa untuk kustomisasi penguatan organ tubuh tertentu. Hitung mundur misi. 28 jam. 100 pelanggan. Aku benar-benar sudah terlalu baik padamu. Anjing saja tidak mau melakukannya. Yang kukerjakan ini memang jualan sate bakar. Sudah matang nih. Kalau menurutmu rasanya enak, tolong kasih ulasan positif ya. Terima kasih, 100 poin. Pasti 100% mantap. Pak Chen, kamu pasti capek sekali. Harus makan begitu banyak tusuk sate dalam sehari. Lelah tidak ada yang perlu disusahkan. Tapi, sungguh terima kasih banyak. Bukan cuma membantuku mengurus tempat jualan ini. Kamu bahkan rela menemaniku jualan. Setelah kesibukan ini reda, aku traktir makanan enak. Ya, apakah makannya di rumah Pak Chen? Masakan mie buatanku juara. Loh, ini bukan sekadar ingin makan mie di rumahku. Ini jelas-jelas ingin memakan diriku. Bak bos, tambah 2 botol bir lagi ya. Siap. Jadi janji ya. Nanti, aku buatkan mie spesial buat kamu. Kak, gawat, ada masalah. Bahaya besar, darurat. Kamu jangan lebay deh. Kakak, coba lihat ini. Coba lihat. Markasmu bakal diserbu tuh. Arangnya hampir habis nih. Aku ke sebelah dulu ya. Ambil arang. Nona, ini birnya. Silakan dinikmati. Jangan pergi dulu. Sin. Kamu mau cari gara-gara sama aku? Hah? Itu orang-orang dari geng ular berbisa. Cepat lari. Itu geng terbesar di daerah ini. Geng ular berbisa. Kamu mau apa? Bawa cewek itu pergi. Kalian berdua bisa berhenti makan gak sih? Kita lagi kerja ini. Bisa nggak punya tanggung jawab sedikit? Bos. Sate kambingnya enak banget. Sumpah. Bos. Kita kan ada 4 orang. Lagi pula. Makanan di markas kita. Mana ada yang seenak ini? Iya kan? Dasar kalian ini bodoh. Selama cewek ini ada di tangan kita, si bocah itu pasti bakal muncul. Nanti, aku bakal patahkan 1 kakinya. Sisakan kedua tangannya. Biar nanti, tiap hari kasih kita semua. Sate. Masuk akal juga. Jangan gerak, Kak. Biar aku saja. Semuanya jangan ada yang gerak. Kak. Aku saja. Kemana orangnya? Bos. Barusan tiba-tiba ada beberapa orang dari geng ular berbisa. Mereka menculik pemilik kedai. Geng ular berbisa. Iya. Geng ular berbisa ini. Katanya sih, geng terbesar di daerah kita. Isinya orang-orang kejam semua. Kamu harus hati-hati. Ya, aku. Makasih ya. Ayo, cepat pergi. Kerja dengan tenang. Kenapa sih? Selalu ada saja orang bodoh yang cari mati. Yang keras. Panggil Kak Chen kamu itu buat nyelamatin kamu. Teriak. Teriak. Pak Chen. Mereka orang geng ular berbisa. Cepat pergi. Target mereka menculikku. Itu sebenarnya kamu. Cepat pergi. Kumohon. Brian, Pak Chen, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku ini orang dari Istana Awan. Apa mau kalian sama aku? Cepat pergi. Aku akan segera menyelamatkanmu. Kalau kamu masih tahu diri, cepat berlutut di depanku. Biar ku buat 1 kakimu cacat. Pasti suruhan Zhao Tianyu, kan? Aku benar-benar heran. Sudah 2 kali dikalahkan olehku. Masih belum kapok juga. Memangnya kamu sudah merusak otaknya ya? Sampai-sampai dia terus-terusan mencari masalah denganku. Siapa yang menyuruh kami? Harus tetap di sini. Berhenti banyak omong. Biar kulihat seperti apa kemampuan kelompok kacung kedua yang dikirim Zhao Tianyu ini. Pepatah bilang, 2 tangan takkan mampu melawan banyak musuh. Sehebat apapun kamu, apa kamu pikir kamu bisa melawan semua petarung tangguh dari geng ular berbisa ini? Saudara-saudara, hajar dia sampai cacat.
Super Saya. Tidak. Kakak, aku salah. Kakak, lihat badanku sekecil ini. Mana tahan dipukuli. Benar, dua tangan takkan mampu melawan banyak musuh. Tapi tidak ada yang bilang tidak bisa melawan 12 pasang tangan, kan? Aku baik-baik saja. Tuan Chen, ternyata Anda sehebat itu. Kaget aku. Sumpah. Berlutut sekarang. Bang Chen, enggak. Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Maafkan ketidaktahuan saya. Tadi, bukan itu yang kamu bilang. Tuan Chen, kamu katakan dia adalah bahwa kamu jago berantem begini. Saya ini paling hormat sama orang yang jago bela diri. Soalnya tadi, itu anak besar saja. Dia memang tidak tahu diri. Minta maaf sama Tuan Chen. Sudahlah, sudahlah. Zhao Tianyu yang kirim kalian. Iya, benar. Kami juga cuma dibayar buat kerjaan ini. Sekarang kan, situasi lagi sulit. Kami semua harus cari makan. Tuan, omong kosong. Masih banyak kerjaan lain yang bisa buat makan. Hidup di jalanan begini tidak ada masa depannya. Pak Chen, tadi mereka sombong sekali. Katanya mau mematahkan kedua kaki Anda, terus mau dibawa ke markas geng mereka. Disuruh lanjut kerja jualan sate. Bangun, bangun, bangun semua. Tuan Chen. Memangnya aku sudah suruh kalian pergi. Tuan Chen, apalagi yang Anda mau? Soal Zhao Tianyu, kalian tidak perlu kasih balasan apapun. Segera bubarkan geng ular berbisa kalian itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan untuk mempercepat prosesnya buat kalian. Baik, kami akan patuhi perintah Tuan Chen. Kami pasti akan benar-benar berubah dan jadi orang baik. Sudah, sana pergi. Terima kasih Tuan Chen sudah berbaik. Punya otak segitu saja, sok-sokan mau main di dunia kriminal. Terima kasih banyak Pak Chen sudah membantu. Budi baik Anda yang menyelamatkan nyawa saya. Kalian tidak tahu harus membalas bagaimana. Mungkin, saya serahkan diri saya saja untuk Anda. Serahkan diri. Tidak perlu repot-repot begitu. Beri saja saya kesempatan untuk membalas budi Anda. Nona Lin. Kau menempel terlalu dekat. Kau. Apa kau jijik karena merasa aku tidak bersih? Sebenarnya, aku terpaksa jadi humas karena keluargaku miskin. Sampai detik ini, aku bahkan belum pernah pacaran sekalipun. Pertimbangkanlah aku. Beri aku satu kesempatan saja. Aku berjanji. Aku bisa melayanimu. Jauh lebih baik daripada Nona Jiang. Lapaku belum aku bereskan. Sampai jumpa lagi ya, Nona Lin. Tar otak batu. Kamu benar-benar berhasil memancing jiwa kompetitifku. Aku, Lin Qingyan, pokoknya harus bisa menaklukkanmu. Awas kamu ya, Chen Shu, brengsek, cowok tidak tahu diri, cuma modal gombal sana-sini. Tidak bisa dibiarkan. Kalau mau melakukan sesuatu, harus yang besar sekalian. Posisi aku sebagai yang utama, tidak boleh diganggu-gugat sama siapapun. Tugas konyol yang diberikan hari ini, siapa coba yang masih percaya tahayul zaman sekarang? Gratis. Dijamin akurat 100%. Asal akurat, cukup kasih ulasan bagus saja. Ramal nasib gratis, yang benar saja. Beneran nggak bayar. Sepeser pun tidak minta. Ramal gratis. Kalau dirasa akurat, setelah ramal, kalau merasa akurat, cukup kasih ulasan bintang 5 saja. Ulasan bagus. Syarat bayaranmu aneh sekali ya. Oke deh, coba ramal aku. Apa yang ingin Anda ketahui, saudara? Coba ramal. Bagaimana peruntungan karirku belakangan ini? Akan mengenakan jubah kekaisaran, dan setiap hari akan selalu ditemani dengan hidangan mewah yang melimpah. Waduh, gila sih, aku saja baru mau berangkat jadi kurir makanan. Jangan lupa kasih ulasan bagus ya, wajib kasih. Bintang 5 pokoknya. Host terdeteksi, mendapatkan 1 ulasan positif. Progres misi. Tuan, saya mau ramalkan nasib anak saya. Bagaimana hasil ujian masuk SMA-nya nanti? Boom. Garis tanganmu itu tidak punya anak. Ngapain peduli bicara kamu ya? Aku sudah tahu, Xin. Beraninya bilang anak itu bukan anakku. Yanzi, jangan lari. Dengerin aku jelasin dulu. Balik sini. Yanzi. Kak.
Selamat pagi, kok tumben bangun sepagi ini? Ya pastilah, aku mau cari Chen Shu, biar dia mau jadi instruktur kebugaran pribadiku. Bagaimanapun juga dia kan, suami pura-puranya kakak. Apa aku lakuin? Yang ngajak kelas pagi. Ya sudah, buruan sana pergi. Kebetulan aku juga harus mampir ke kantor. Kakak, semangat. Yao Yao sama Chen Shu memang tidak pernah akur. Kalau ketemu, pasti bakal ribut lagi. Untung saja dia sudah pergi duluan. Chen Shu, kamu nggak bakal bisa lari. Ya, suplemen-suplemen ini, minuman keras berkelas. Apa enggak terlalu kelihatan pelit? Terus ini lagi. Bagaimana kalau jaga-jaga saja? Aman. Utamakan keamanan. Inang terdeteksi, mencapai 10 ulasan bagus. Misi meramal selesai. Keterampilan meramal terbuka permanen. Kotak misteri tingkat menengah sedang diproses. Selamat, Tuan. Anda mendapatkan hadiah uang tunai 2.888.000. Progres misi saat ini 362. Kurang 3 misi lagi. Bisa buka hadiah utama. Kali ini pasti aman. Si Chen Shu ini sampai nekat jualan ramal di pinggir jalan. Memangnya dia nggak punya kerjaan tetap? Ya. Yao Yao, berhenti. Bukannya tadi kamu bilang mau ketemu klien game? Kok malah ada di sini? Kakak sendiri berani-beraninya tanya begitu. Kakak juga bilang mau ketemu klien, kan? Jangan-jangan Chen Shu sekarang jadi klien kakak juga. Liu Jiao Jiao, kok dia bisa sampai ke sini? Bisa tolong ramalin aku nggak? Ramalin dong, ya, sudah tutup, enggak melayani. Kakak ganteng, tolonglah, ramalin nasibku sekali saja, aku bayar kamu. Oke, kurang apa lagi? Kak, coba lihat wanita itu, mirip Liu Jiao Jiao, kan? Benar itu dia, pakai penyamaran segala lagi, pasti niatnya nggak baik. 110.000. Apa? 10.000. Karena gratis, kok malah minta bayaran? Gratis itu cuma buat jam kerja biasa. Kalau lembur, ya ada uang lemburnya. Satu ramalan, 10.000. Usaha kecil-kecilan ini, harus nggak bisa jawab. Kamu. Aku nggak bawa uang tunai sebanyak itu. Bisa pakai cek, Alipay, atau transfer bank. Transfer untuk ramalan 10.000 ini. Kamu mau tanya apa? Percintaan, rezeki, atau masa depan? Nggak usah ribet begitu. Kamu ramalin saja. Bagaimana peruntunganku secara keseluruhan ke depannya? Cepatlah, jangan lelek. Kalau ramalanmu meleset, aku hancurin lapakmu ini. Untuk lihat peruntungan. Aku harus melihat wajah untuk menentukan nasibnya. Lepaskan dulu kacamata hitammu itu. Memangnya nggak bisa kalau nggak lepas. Kamu kan ramal, masa nggak bisa meramal tanpa melihat wajah? Pakai cara rabat tulang saja. Tenang saja, Nona. Akurasinya sama saja kok. Rabat tulang. Cowok ini kelihatannya serius. Dan dia cuma cari kesempatan buat pegang-pegang aku. Dasar cowok, memang tidak ada yang bisa diandalkan. Baiklah, rabat tulang ya rabat tulang. Tapi kalau kamu berani macam-macam dan coba-coba ambil kesempatan, aku bakal panggil polisi dan bikin kamu di penjara. Dasar wanita penggoda. Ternyata benar dia datang cuma buat menggoda Chen Shu. Benar-benar tidak tahu malu. Awe, sakit. Bisa pelan-pelan tidak sih? Kamu mau mematahkan tanganku? Ya, kamu hebat juga ya. Hebat. Jangan-jangan dia naksir sama aku. Kalau mau coba-coba, sepertinya boleh juga. Nona, tolong lebih serius sedikit. Maksudku itu hebat dalam urusan hukuman penjara. Dari ramalannya, kamu bakal kena masalah hukum sebentar lagi. Tidak bisa dihindari lagi. Cih, aku baik-baik saja. Mana mungkin aku bisa masuk penjara? Menurutku kamu cuma penipu yang kerjaannya bohongi orang. Mau tahu alasan spesifik kenapa? Kamu bakal di penjara. Tambah 10.000 lagi uangnya. Dengar ya. Chen Shu, berhenti bersandiwara. Aku tadinya pikir kamu itu orang hebat yang menyamar. Ternyata, kamu cuma penipu mata duitan. Yang gak punya harga. Sampai menyuruhmu memata-mataiku. Memangnya kenapa kalau iya?
Aku sudah tahu semua latar belakang busukmu. Aku mau lihat orang rendahan seperti kamu mau melawan keluarga Zhao, raksasa yang sebesar itu. Pakai apa? Lupa kasih tahu kamu satu hal. Kamu bukan cuma bakal masuk penjara. Hari ini kamu juga bakal berdarah-darah. Chen Shu, tunggu saja pembalasanku. Saya sudah selidiki semuanya sampai tuntas. Si Chen Shu itu sama sekali bukan orang hebat yang menyamar. Dia cuma orang rendahan dari kasta bawah. Tadi dia masih ada di pinggir jalan. Buka lapak ramal nasib. Bahkan dia menipuku 10.000 yuan. Apa? Chen Shu, dia masih hidup. Iya, bos. Dia masih hidupnya. Sialan, dia masih bisa selamat. Lai Xiao dari geng ular berbisa itu, dengan anak buah jagoan sebanyak itu, bagaimana mungkin bisa? Sama orang kampung itu. Akan aku telepon dia sekarang. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Lai Xiao, dia memblokir nomor saya. Tuan Muda Zhao, jangan-jangan, apa mungkin komisi yang Anda berikan terlalu besar? Si Lai Xiao itu, dia membawa lari uangnya. Uang, tapi tidak kerja. Halo, Tuan Muda Zhao, kita kena tipu. Si Chen Shu, dia itu penipu besar. Jam tangan mewah yang dia kasih, kunci mobil itu, semuanya barang palsu kualitas tinggi. Kalian yakin? Lalu bagaimana dengan dulu berdasarkan senilai 10 miliar itu? Semuanya palsu. 2 miliar itu, semuanya cuma telepon penipuan. Tuan Muda Zhao, kita semua benar-benar sudah dikelabui oleh bocah itu. Sialan, beraninya dia, sampah tak bernama seperti itu. Bantu saya cari seseorang. Karena cara kasar tidak mempan. Kita pakai cara halus saja. Saya tidak percaya. Di dunia ini, benar-benar ada orang yang punya kemampuan segalanya. Asisten dosen Chen, tolong cepat datang ke rumah saya. Pipa air di rumah saya pecah. Kalau datang lebih lama lagi, airnya bisa banjir kemana-mana. Tenang dulu, Mbak Zhang. Saya segera ke sana sekarang. Misi keahlian baru telah dirilis. Selesaikan sekali jasa perbaikan pipa ke rumah dan mendapatkan ulasan bagus. Setelah mendapatkan ulasan bagus, akan terbuka secara permanen. Tumben sekali, matahari terbit dari barat ya. Tugas macam apa ini? Ulasan bagus bukannya sama saja dengan mengirimkannya sendiri. Nanti pas di atas, aku yang bicara sama dia. Kamu jangan ikut campur ya. Iya. Lagi cuma pura-pura. Pura-pura ya. Mungkin, cuma dia sendiri saja yang berpikir begitu. Iya kan? Lin Qingyan. Kok dia bisa tahu alamat rumah Chen Shu juga? Memangnya apa lagi? Sudah jelas sekali niatnya. Mau merebut posisi ya. Kakak harus lebih waspada. Sedikit saja lengah. Chen Shu bisa-bisa yuk. Kita ikuti dan lihat. Nona Lin. Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Pak Chen. Itu tidak penting. Aku datang khusus untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawaku. Asalkan bukan dengan cara menyerahkan diri. Tidak apa-apa. Bikin kaget saja. Pak Chen. Boleh aku masuk sebentar? Bisa menjamu dengan baik. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu sampai kamu kembali. Nggak apa-apa. Saya cuma mampir sebentar kok. Pak Chen, orang besar seperti Anda, memang tidak peduli hal-hal remeh ya. Rendah hati dan tenang. Sungguh mengagumkan. Lin. Nona Lin, tidak heran kamu kerja di bidang humas. Pinter banget bicara ya. Pak Chen, ini sudah selesai. Jangan. Kamu kan kamu. Masa kamu yang harus bersihin? Nggak apa-apa kok. Biar saya bantu bereskannya. Nggak usah. Biar saya saja. Biar saya. Nona Lin. Kamu ini. Ini salah paham. Ini cuma salah paham. Salah paham. Menurut saya, ini salah sekali. Bukan salah paham. Kenapa kalian berdua bisa ada di sini juga? Dasar brengsek. Nanti ya, aku akan urus kamu. Dasar pelakor murahan. Terang-terangan di siang bolong. Berani-beraninya kamu menggoda suami orang. Saya tidak menggoda Pak Chen. Beliau itu penyelamat hidup saya. Saya kesini hanya untuk membalas budi.
Membalas budi pakai tubuh sendiri. Nona Lin, kamu benarnya cara lain untuk membalas. Ya akhirnya hanya bisa menyerahkan diri saja. Lagi pula kalian ini, diam-diam ngikutiku. Mau apa sebenarnya? Kami nggak ngikutin kamu kok. Aku cuma, sudah, berhenti ribut. Kalau kalian nggak ngikutin dia, berarti kalian ngikutin aku, kan? Chen Shu, aku datang ke sini mau ngobrol soal rencana pernikahan kita. Dan soal Yao, aku cuma mau ajak kamu kerja di game, sebagai asisten pelatih. Nggak ada yang sengaja ngikutin kalian berdua ngobrol saja dulu. Aku harus benerin pipa air. Kalau telat sedikit saja, rumah Bujang bisa banjir bandang. Nah, jangan, tutup pintunya ya. Tuh kan, lihat, gara-gara kalian, Chen, jadi kabur, kan? Kamu mau rebut laki gue, tapi malah kamu yang merasa benar. Tunggu. Bujang. Bukannya itu memberku ya? Airnya mau menyemprot keluar. Maaf ya, aduh, maaf banget, tekanan airnya terlalu kencang. Aku nggak bisa kendalikan, benar-benar di luar kendali. Nggak apa-apa kok, asisten pelatih Chen. Kamu sudah ganteng, jago pula. Waktu latihan di game kemarin, kamu sudah banyak bantu aku. Sekarang kamu bantu benerin pipa lagi. Kamu benar-benar perhatian banget. Bujang, jangan begini. Ah, itu... Sini, biar aku bersihkannya. Lihat deh dirimu, wajahmu basah semua. Sini. Sini, sebelah sini. Pak Chen perhatian sekali ya. Perhatian apanya? Dia itu cuma bajingan playboy yang brengsek, rela datang jauh-jauh, cuma buat benerin pipa airmu. Sama aku dan Yao Yao, si Lin Qingyan itu menghindar terus. Tapi sama Mbak Zhang yang dewasa, dia malah nggak nolak sama sekali. Apa jangan-jangan, dia emang lebih suka tipe wanita dewasa yang seksi. Sudah, Mbak Zhang. Pipanya sudah beres. Makasih banyak ya, asisten instruktur Chen. Mau minum teh dulu nggak? Biar badannya agak anget. Nggak usah, Mbak. Aku ada urusan mendadak nih. Ya sudah deh, asisten instruktur Chen. Sering-sering mampir ya. Jangan lupa mampir lagi. Hah? Orang bilang, wanita itu, kalau sudah usia 30 lagi agresif-agresifnya. Kalau aku pulang telat sedikit saja, bisa-bisa aku tarik masuk kamar sama. Cek stagi pipa air. Misi selesai. Terbuka secara permanen. Keahlian perbaikan pipa air. Progres tugas saat ini. 363. Menyelesaikan satu pesanan pengiriman kilat. Mendapatkan skill mata elang. Hadiah kotak misteri tingkat menengah. Tugas bonus lagi. Ya, dasar si bos pelit. Akhirnya nurani kamu muncul juga. Yao Yao. Pelan-pelan. Kecilin suaramu. Hati-hati sama Pak Chen. Dia tahu kita di sini. Nggak usah sembunyi lagi. Dari tadi aku sudah tahu. Chen Shu, kebetulan sekali ya. Apanya yang kebetulan? Jangan kira aku nggak tahu. Kalian itu mengikutiku dari tadi. Aku masih ada pesanan yang harus diangkat. Nggak ada waktu buat meladeni kalian. Nanti kalau aku sudah selesai, kita bicarakan lagi. Kebetulan sekali, aku bawa mobil. Biar aku angkat kamu. Aku juga mau ikut. Ikutlah, ayo ikut. Barengan saja. Chen Shu, aku mau duduk di kursi belakang sama kamu. Kamu kan adiknya Pak Jiang. Seharusnya kamu duduk di depan. Kamu saja duduk. Cukup. Cuma masalah kursi saja. Ribut sekali sih. Kamu yang nyetir. Aku duduk di depan. Di kehidupanku sebelumnya, dosa apa sih yang sudah kubuat? Pesan makanannya sudah sampai. Aku, tolong diterima ya. Makasih banyak ya, Mas. Panas-panas begini. Nih, minum dulu. Biar nggak haus. Makasih ya. Tolong, kasih ulasan bintang 5 ya. Pasti bintang 5 buat Mas. Berjuang cari uang. Nggak ada yang gampangnya. Selamat, host telah menyelesaikan misi pengantaran makanan. Progres misi saat ini, 364. Hadiah kotak misteri tingkat menengah telah dibuka. Selamat, host mendapatkan keahlian peretasan tingkat mahir. Setelah menyelesaikan misi jangka panjang, untuk berperan sebagai pacar, suami Jiang Ling Shuang, hadiah utama sistem akan segera terbuka. Duluan ya, Mas. Kamu kan hebat, kok masih mau jadi kurir? Sayang banget bakatmu.
Sekarang, tinggal satu langkah lagi, yaitu menikahi Jiang Lingshuang. Tapi terburu-buru pun tidak ada gunanya. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Baiklah, biar aku langsung bicara saja. Sepertinya, demi memaksaku menikah dengan Zhao Tianyu, mereka pasti akan menemui kakek. Kalau kakek saja sampai mendukung, paman dan bibi, kamu dan Chen Shu, harus bagaimana lagi? Entahlah. Apa kamu bisa meluluhkan hati kakek? Apa? Kak, masalah besar apa yang terjadi di perusahaan? Basis data inti grup perusahaan diserang oleh peretas kelas atas. Seluruh jaringan diretas. Mereka mengunci 3 sistem utama sekaligus. Diberi batas waktu 5 jam. Mereka meminta tebusan 500 juta. 500 juta. Benar. Kalau sampai lewat waktunya, sama besar duduk berdiri. Semua data pelanggan, arsip kontrak, cadangan dokumen, semuanya akan dihapus secara permanen. Benar-benar tidak bisa dipulihkan lagi. Gila. Kejam sekali. Lalu, Departemen Teknis dan Finans seluruh tim untuk memperbaiki sistem selama 2 jam. Mereka sudah tidak sanggup lagi. Baru akhirnya meneleponku. Qinlan, bukankah dia jenius IT yang diakui di Provinsi Jiang? Kalau dia saja tidak bisa berbuat apa-apa, berarti kali ini benar-benar sudah tamat. Nona Jiang. Maaf kalau saya lancang. Grup Jiang. Bukankah itu adalah hasil kerja keras seumur hidup Tuan Jiang Shanghai? Hasil kerja keras seumur hidup. Kalau sampai perusahaan kena masalah, data hancur semua, reputasi runtuh. Pernikahanmu itu benar-benar akan bisa demi menjaga nama keluarga Jiang dan terpaksa minta bantuan keluarga Zhao, memaksaku menikah demi keselamatan keluarga. Kalau aku menikah dengan keluarga Zhao, maka usaha 364 tugasku bukankah jadi sia-sia semua? Di saat kritis seperti ini, ternyata masih harus mengandalkanku ya. Chen Shu, kamu punya cara? Iya. Tenang saja, jangan pasang muka cemberut begitu. Kebetulan sekali, aku sedikit paham soal teknologi IT. Ayo, bawa aku ke kantormu biar aku lihat. Ayo, bawa aku ke kantormu biar aku lihat. Baiklah, kamu juga bisa teknik meretas, sampai jadi pelatih di game. Sekarang bisa teknik IT juga. Chen Shu, seberapa banyak lagi kejutan yang kamu sembunyikan dari kami? Dari 360 profesi yang ada, tak ada satupun yang tak bisa kulakukan. Kalau begitu, ayo kita kembali ke kantor sekarang. Nona Lin, maaf sekali ya. Kami benar-benar tidak bisa mengantarmu lagi. Nona Jiang, tidak perlu sungkan. Kalian pergilah cepat. Selain itu, saya juga mendoakan Bapak Chen agar segalanya berjalan lancar. Kalau begitu, saya tunggu kabar baiknya. Pak Jiang, akhirnya Anda datang juga. Departemen teknis benar-benar kacau. Virusnya bukannya hilang malah makin banyak. Laporkan situasi terbarunya. Server utama dan server cadangan ganda, semuanya sudah jebol. Mereka sedang menghapus secara massal kontrak-kontrak klien utama kita. Sama sekali tidak bisa dicegat. Ini virus tidak lagi harus bagaimana? Hal terus diakan. Kerugiannya tidak cuma 500 juta untuk tebusan. Seluruh grup perusahaan bisa tamat. Tidak perlu bayar tebusan. Sebenarnya, virus sampah seperti ini gampang buat saya bereskan. Gampang buat saya bereskan. Pak Jiang, siapa ini? Dia suami saya, Chen Shu. Pak Chen, apa dia juga berkecimpung di dunia IT? Bukan profesional kok, cuma tahu sedikitnya. Memangnya siapa dia? Kirain siapa? Ternyata, si penipu ulung. Chen Shu ya. Perusahaan Malaysia sudah hampir bangkrut begini. Kamu masih saja berani pamer di sini. Tahu malu sedikitlah. Virus luar negeri yang terikat saja tidak bisa kalian atasi. Departemen Teknologi Keluarga Jiang benar-benar kumpulan sampah. Hao Jin Mao, kau diam saja. Aku sampai melihat rumah sakit. Tutup mulutmu. Aku benar-benar heran. Kenapa kau ini seperti kodok yang tidak bisa lepas? Berulang kali mencari masalah denganku. Jangan-jangan waktu aku memukulmu kemarin, aku memukul cuping otakmu sampai tidak sengaja membuatmu jadi keterbelakangan mental. Kau. Liu Jiao Jiao, Zhao Tianyu, grup Jiang kami tidak menerima kalian. Cepat pergi dari sini. Ling Shuang, jangan marah-marah begitu. Bukan akan orang untuk membantu. Dia namanya Aze. Dia adalah orang yang bayar 100 juta khusus untuk didatangkan. Peretas top nasional yang dulu hampir membobol Pentagon Amerika. Nona Jiang, ini adalah virus tingkat tinggi. Orang yang bisa menyelesaikannya di negara ini tidak lebih dari 5 orang. Kusarankan kau lihat situasinya. Jangan keras kepala. Jiang Lingshuang, aku beri kau satu kesempatan lagi. Berlutut dan memohon ampun. Lalu jadilah istriku. Kalau tidak, kakekmu, hasil kerja keras seumur hidupnya, akan hilang begitu. Tenang saja. Ada aku di sini. Hacker papan atas nasional.
Virus canggih yang kau banggakan itu, bagiku, sama saja seperti permainan anak kecil. Bagiku, itu cuma permainan anak-anak. Chen Shu, bisa tidak kau tahu malu sedikit? Urus saja barang rongsokanmu itu, atau berjualan di pinggir jalan saja, bukankah lebih baik? Kenapa harus kesini dan mempermalukan diri sendiri? Kau juga tidak perlu sombong dulu. Hari-harimu di balik jeruji besi. Sebentar lagi akan bocah sialan. Ini soal keahlian teknologi. Paham teknologi tidak? Bukan adu jotos. Sampah masyarakat sepertimu. Apa kau tahu? Apa itu teknologi tingkat tinggi? Kau tahu memangnya? Aku memang tidak tahu. Tapi kau yang cacat ini. Apa kau merasa paling hebat? Mulutmu lancang sekali ya. Aku malas meladeni omong kosongmu. Jiang Lingshuang, aku cuma kasih waktu 1 menit. Dalam 1 menit, kalau tidak setuju untuk menikah denganku, perusahaan keluarga Jiang akan tamat semua. Zhao Tiah yang tidak tahu malu. Loh, ini bukannya si manis ini ya? Ini kan sepupunya Jiang Lingshuang. Gimana kalau kamu jadi simpanan aku saja? Menurutmu gimana? Mungkin aku bisa kasih keringanan. Pergi sana, mimpi saja kamu. Cih, najis, Bu Jiang. Data ini terhapus, 80%. Sudah terlambat. Benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Apa aku terpaksa harus setuju dengan perjodohan itu? Aku tidak mau kerja keras kakek. Begitu. Kasih aku 10 detik. 10 detik. Mana mungkin bisa. Chen Shu. Tenang saja. Setelah 10 detik, aku janji. Semuanya akan kembali normal. Aku janji. Semuanya pasti akan kembali seperti semula. 10 detik. Bercanda ya kamu. Bahkan kalau aku sendiri yang turun tangan, butuh setidaknya 10 menit untuk bisa membobolnya. Jadi, kamu itu cuma yang terbaik di tingkat nasional. Sedangkan aku yang terbaik di tingkat dunia. Itulah perbedaan. Aku lihat kamu benar-benar sudah. Kamu sudah gila ya, mengiarkan tukang dagang kaki lima. Bikin kacau di sini. Tunggu saja sampai dia benar-benar menghancurkan sistemmu. Lihat saja nanti, mau nangis kemana kamu? Tidak apa-apa. Biarkan dia memperbaikinya. Jiang Lingshuang, tunggu saja sampai dia membuat servernya jebol. Kamu pasti bakal berlutut, memohon padaku untuk turun tangan. Kalau kamu benar-benar bisa selesai, berkas dalam 10 detik, aku akan panggil kamu kakek di depan semua orang. Dan sujud minta maaf. Aku tidak tertarik punya cucu yang tidak berguna. Bu Jiang, Qinlan, aku percaya padanya. Ini hebat sekali, bukan? Sepertinya benar-benar ada harapan. Kecepatan tangannya itu, logika kodenya juga, ini sudah level master kelas dunia. Selama aku berkecimpung di bidang ini, aku belum pernah lihat yang seperti ini. Cepat sekali. Apa jangan-jangan dia benar-benar ahli yang menyamar? Wah, sistemnya benar-benar pulih. Tidak mungkin. Dengan kecepatan seperti ini, perusahaan pasti selamat. Ini sama sekali tidak masuk akal. Itu cuma acting. Dia pasti cuma asal. Kamu penipu rendahan. Mana mungkin paham soal IT? Sembilan detik. Ternyata 1 detik lebih cepat dari janjiku tadi. Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Sudah beres. Berhasil diperbaiki. Semua datanya sudah kembali. Inilah yang dinamakan peretas kelas dunia yang sesungguhnya. Keren banget. Hebat sekali. Ayo, beri tepuk tangan. Luar biasa. Benar-benar gila. Nggak mungkin. Virus ini, aku sendiri yang ikut menulis kodenya. Bahkan kalau itu aku, nggak mungkin bisa secepat ini. Sebenarnya, kamu siapa? Jadi, virus itu ulahmu. Kalau begitu, peretasan dan pemerasan di grup Jiang. Juga kalian yang mendalaminya. Enggak, bukan. Aku cuma salah bicara tadi. Kalian salah dengar. Zhao Tianyu, kau bayar peretas untuk menyusup ke grup Jiang. Bukankah itu cuma memaksaku untuk menikah denganmu? Ngaco kamu. Nggak ada pencemaran nama baik. Benar. Kalau kalian asal lagi, hati-hati. Aku tuntut kalian. 9 detik itu bisa buat banyak hal, loh. Contohnya, sekalian mengambil semua bukti kejahatan kalian. Tuan Muda Zhao, orang ini adalah, ini peras saya akan untuk Anda. AZ. 100 juta, retas seluruh server, grup Jiang. Bantu saya, paksa Jiang Lingshuang untuk menyerah. Oke, tugas pasti beres. Benar-benar. Sekarang, saksi mata, barang bukti, semuanya sudah lengkap. Kalian bertiga, ini namanya persekongkolan kriminal. Masih berani keras kepala. Kalian menjebakku. Semua ini karena paksaan Zhao Tianyu. Saya cuma pekerja. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Jangan buru-buru saling menyalahkan dulu. Dengar dulu penjelasan saya. Bukti kejahatan kalian. Sudah saya sampai jumpa 20 tahun lagi. Kalian bertiga. Maksud saya 2,5. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Menyelamatkan seluruh grup Jiang. Sama-sama. Yang penting kasih saya ulasan bintang 5. Ya, baiklah.
Pasti ku beri nilai sempurna, meskipun krisis perjodohan sudah. Astaga, masih ada babak kedua. Kakek datang. Kakek, aku dengar perusahaan menghadapi krisis yang mematikan. Kakek baru saja turun dari pesawat, langsung terburu-buru bergegas datang ke sini. Sekarang, bagaimana keadaannya? Kakek tenang saja, semua krisis sudah teratasi. Perusahaan baik-baik saja. Kakek, ini semua berkat jasa Chen Shu. Dia hanya butuh 9 detik untuk meretas virus tingkat tinggi itu. Menyelamat, masih semudah itu. Tapi punya kemampuan sehebat ini. Kakek jadi penasaran, siapa sebenarnya pemuda berbakat ini? Anda, Kakek Jiang, sudah lama tidak bertemu. Kamu, anak kecil yang dulu itu, Shu. Kakek, kalian sudah saling kenal. Iya. Shu, dulu adalah salah satu anak di panti asuhan pinggiran kota yang pernah kakek bantu. Panti asuhan, iya. Dia itu masih kecil tapi sangat pengertian. Bekerja cari uang, semuanya dia sumbangkan untuk anak-anak panti asuhan. Selama bertahun-tahun, dia sudah menyumbang secara anonim ke banyak sekali panti asuhan, berbuat baik bertahun-tahun, tapi tidak pernah pamer. Hatinya benar-benar mulia, tenang dan rendah hati, benar-benar seorang anak yang sangat luar biasa. Kakek Jiang, Anda terlalu memuji saya. Ini semua kenyataan, nak. Ternyata, dia sudah melalui begitu banyak penderitaan. Pantas saja dia bisa melakukan segalanya, penuh dengan keahlian, lembut sekaligus tangguh. Ternyata selama ini aku salah paham padanya. Dia sama sekali bukan pria kurang ajar, melainkan sosok pria yang luar biasa. Aneh. Kenapa jantungku, tiba-tiba berdetak begitu kencang? Shuang, pria ini, dialah orang yang akan menikah dengan kakek. Bagus sekali. Pernikahan ini, kakek sangat setuju dan merestuinya. Kak, lihat, dia kabur lagi. Selamat menerima Chen Shu, kembali 365 tugas. Semuanya telah selesai dengan sempurna. Hadiah utama akan segera diberikan. Sistem sedang dalam mode tidur untuk pembaruan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Namaku Chen Shu. Akhirnya aku berhasil menyelesaikan semua tugas dari sistem. Sebentar lagi aku akan mendapatkan hadiah utama dari permintaan terakhirku. Aku sedang menghadapi masalah terbesar dalam hidupku. Aku mau menikah beneran sama kamu. Dasar mesum. Kamu kan sudah janji mau jadi pelatihku. Pak Chen, budi penyelamatan nyawa. Mau membalas budi dengan menikahiku. Ya. Chen Shu. Siapa saja, tolong aku.